Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, salam rahayu. Semakin kita lihat kemari, orang-orang yang selalu mengatasnamakan saya ini turunan Nabi, itu berkurang. Tetapi masih ada. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu memancing orang untuk berkomentar. Terutama akan memancing banyak orang-orang dari keturunan orang besar itu pada berkomentar. Ini termasuk dia ini anak tokoh masa lalu di Aceh. Kalau kita ngamatin yang menjadikan masalah itu apa toh? Kebanyakan tuh doktrin kok, doktrin. Bayangin saja di belahan sana ada orang itu mudah mengatasnamakan saya ini turunan Nabi, tapi bertindak berkata sombong, belagu dan lain sebagainya. Saat orang berkata begitu, apa sih tujuannya? Yang paling banyak pasti kemungkinan itu kan pengen dianggap wah dihormati kan begitu. Tetapi perilakunya, kata-katanya itu tidak baik. Maka bisa nggak bisa orang-orang yang dari keturunan orang besar masa lalu itu pada muncul. Ibaratnya kan bahasa kasarnya begini, kamu tuh nggak pantas seperti itu. Yang pantas tuh saya. Kan seperti itu bahasanya gitu loh. Pengingatnya tuh seperti itu. Harap diketahui ya, masih 60% orang-orang yang punya garis keturunan orang besar masa lalu itu pada diam. Di Indonesia tuh semacam itu. Kalau kita melihat sisi politik, geopolitik, itu ya orang yang akses di politik itu kebanyakan kemungkinan besar itu anaknya orang besar di dalam politik. Ya, tapi dalam dunia spiritual, keagamaan itu beda lagi. Karena di dalam keagamaan itu ada sistem tawadu, ada sistem rasa malu yang tinggi dan lain sebagainya. Makanya itu saat ada orang, sekelompok orang atau kaum yang dia itu membanggakan keturunan yang ternyata bisa di cross check dalam sisi biologis, dalam sisi sejarah, manuskrip dan lain sebagainya, itu terbantahkan. Karena kengototannya semacam itu, apalagi diselingi oleh perilaku ucapan yang nggak baik, akhirnya itu semacam apa ya, panggilan. Girohnya tuh muncul. Darah tuh nggak bisa bohongin kok. Misalkan si A, si B, si C, ini keturunan orang besar masa lalu. Darahnya itu masih ada. Jika anak dari seorang pengkhianat, maka dia akan jadi pengkhianat. Jika darah anak dari seorang pejuang, dia akan jadi pejuang. Jika anak dari darah seorang yang hebat, dia tetap akan hebat. Darah itu tetap akan muncul, walau kadang menyesuaikan sikon, tetapi tetap ada. Ya karena melihat hal semacam itu terlalu banyak, akhirnya pada muncul. Makanya orang-orang semacam ini akan muncul karena dia punya tanggung jawab untuk meluruskan, menggenahkan gitu loh. Begini gitu. Salah satunya video ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingin bicara dengan bahasa Aceh ya. Saya ingin berbicara dengan bahasa Melayu, Jawi, Nusantara ataupun bahasa Indonesia supaya seluruh orang di Nusantara ini dapat tahu siapakah orang Aceh. Oke. Kamu adalah keturunan Ba'alawi, keturunan Yaman yang sudah lama menetap di bumi Aceh. Dan kamu, keturunan-keturunan kamu yang ada di Nusantara ini mengaku keturunan Nabi, mengaku keturunan Habaib, mengaku keturunan Said. Oke, sekarang dengar. Kamu saya lihat meremehkan, melecehkan, memperendahkan keturunan orang Aceh yang asli seperti keturunan Pocut. Kamu tahu asal usul Cut daripada mana? Cut ini adalah daripada keturunan Putri Merah Makhdum Khaidawi daripada keturunan Pangeran Salman, dan daripada keturunan Sayyidina Ali, daripada jalur Sayyidina Husain, daripada keturunan pendiri Islam seluruh Asia Tenggara daripada Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Haji Shah yang mendirikan agama Islam seluruh Nusantara 225249 Hijriah 840864 Masehi.
Okey, jadi kamu jangan merendahkan keturunan Pocut. Cut memang daripada zaman-zaman dulu sudah menjadi pahlawan. Seperti Cut Nurul A'la, Kerajaan Perlak. Seperti Pocut Merah Intan di makam beliau di Tanah Jawa. Cut Nyadin, Cut Mudia dan Cut-Cut yang lain. Jadi kamu jangan merendahkan keturunan Cut di bumi Aceh. Karena Aceh ini adalah yang hak pemiliknya adalah keturunan Cut. Karena nenek moyang mereka itu adalah pejuang dan pendiri agama Islam seluruh Nusantara. Jadi keturunan raja-raja Aceh dalam silsilah kerajaan Aceh, daripada kerajaan Perlak semuanya di dalam silsilah gelaran Syah, dalam silsilah kerajaan Pasai gelaran Syah, dalam silsilah kerajaan Temiang gelaran Syah, di dalam silsilah kerajaan Banda Aceh gelaran Syah, dan di dalam silsilah Kesultanan Malaysia pun gelaran Syah, dan di dalam silsilah Kesultanan Brunei pun gelaran Syah. Jadi keturunan Aceh ini cukup banyak seluruh Nusantara. Kamu ini adalah keturunan Yaman yang dibawa oleh Belanda zaman dulu di Aceh maupun Nusantara ini sudah beranak cucu. Mengaku Said, mengaku keturunan Habib, mengaku keturunan Nabi. Kami yang asli darah Aceh tidak pernah mengaku diri kami keturunan Said maupun keturunan Nabi. Perihal nenek moyang kami adalah orang mendirikan agama Islam seluruh Nusantara. Seperti kalian sebahagian daripada keturunan Ba'alawi yang mengakui Wali Songo itu keturunan kalian. Okey, dengar. Makam Wali Songo itu makam ketamadunan Aceh, seperti makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi kamu ambil makam Syekh Wali Songo yang ada di Tanah Jawa, kamu samakan dengan makam keluarga Syekh Siti Jenar yang ada di Pasai. Antara makam keluarga Syekh Siti Jenar yang ada di Kerajaan Pasai dengan makam Wali Songo bentuknya sama. Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi, bro. Tidak ada ketamadunan Ba'alawi, Yaman Ba'alawi di Nusantara ini. Semuanya ketamadunan Bani Jawi Melayu Nusantara Aceh. Dengar baik-baik, itulah sebab raja-raja Aceh semuanya gelaran Syah dan Merah. Syah gelaran daripada jalur Saidina Husin, dari jalur Saidina Ali. Merah, Putri Merah Makhdum gelaran daripada Pangeran Salman. Jadi sejarah Aceh membuktikan, bukan omong kosong saja, bro. Saya ini adalah keluarga Panglima Perang Makam Tunku 8 yang mengusir penjajah Belanda di bumi Aceh ini. Dan saya juga keturunan tokoh ulama abad ke-17 Tunku Rimung Me. Jadi kalau kalian sombong keturunan Ba'alawi, Yaman, saya lebih sombong daripada kalian. Kalau kalian tidak menghormati pribumi, saya lebih biadab daripada kalian. Jadi kalian jangan kalian jangan sok-sok di depan kami bangsa Aceh, kalian mengaku keturunan Nabi. Kami yang asli pribumi, nenek moyang kami pendiri Islam daripada jalur keturunan Saidina Ali, daripada Saidina Ali kepada Saidina Muhammad, daripada Saidina Muhammad kepada Saidina Ismail, daripada Saidina Ismail kepada Saidina Ibrahim, dan seterusnya. Jadi jalur keturunan kami jelas, jalur keturunan bangsa Aceh jelas, sejarah bangsa Aceh jelas. Jadi saya peringatkan kepada seluruh keturunan Yaman, Ba'alawi maupun yang ada di Aceh maupun yang ada di seluruh Nusantara maupun di Malaysia. Sejarah nenek moyang kalian tidak ada di Nusantara ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.